Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidikin Junior dengan NIM 23 10 20 65 kelas 23B keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang appendicitis dan juga asuhan keperawatan pasca appendektomi. Baik, kita jelaskan dari definisi dulu. Appendicitis ini adalah peradangan pada appendik atau usus buntu, di mana letak appendik ini terletak pada sekum. Dia menempel pada sekum atau awal usus buntu. Fungsinya biasanya untuk mengeluarkan cairan untuk membantu melancarkan pencernaan. Appendicitis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada appendicitis sederhana dan appendicitis komplikasi. Appendicitis yang sederhana ini adalah ketika usus buntu atau appendik ini mengalami peradangan atau inflamasi, dia masih tidak ada perforasi ataupun gangrene atau kerusakan jaringan. Perforasi ini adalah pecahnya appendik. Sedangkan appendicitis komplikasi itu sudah mengalami yang namanya gangrene atau kerusakan jaringan atau nekrosis, sudah mengalami perforasi atau pecahnya appendik, dan juga terbentuknya abses atau nanah. Etiologi pada appendik itu dibagi menjadi dua, ada beberapa penyebab atau faktor. Yang pertama adalah obstruksi lumen appendik. Obstruksi lumen appendik ini dibagi menjadi 5. Fekalit atau tinja keras atau feses yang keras yang menyebabkan penyumbatan pada usus dan juga appendik. Terus hiperplasia limfoid ini biasanya terjadi pada anak-anak. Yang ketiga yaitu sisa makanan yang tidak dicerna atau benda asing. Ketika dia sudah mengalami sumbatan, maka bisa terjadi namanya peradangan. Itu akan dilihat pada patofisiologi. Selanjutnya ada jaringan parut akibat trauma. Yang kelima ada tumor ataupun kanker yang biasanya terjadi. Yang kedua akibat infeksi mikroorganisme, bisa dari bakteri, bisa dari virus, dan juga bisa dari parasit. Patofisiologi pada orang dengan appendicitis atau patofisiologi appendicitis. Yang pertama adalah obstruksi lumen atau terjadinya sumbatan pada appendik sehingga terjadi akumulasi mukus atau tersumbatnya lendir yang diproduksi oleh appendik, sehingga menyebabkan tekanan yang pada appendik itu meningkat, sehingga terjadi yang namanya inflamasi. Yang kedua disebabkan itu tadi bakteri yang berkembang biak, sehingga terjadi yang namanya inflamasi pada appendik. Setelah mengalami inflamasi atau peradangan, tekanan yang ada di dalam appendik ini akan dinding-dinding appendik ini akan mengalami yang namanya iskemia atau penurunan tekanan pada dinding-dinding lambung, penurunan tekanan darah. Akibatnya jaringan-jaringan yang ada di sekitar atau appendik
dinding apendik ini mengalami nekrosis atau kematian jaringan atau kerusakan jaringan. Akibat kerusakan jaringan maka akan terjadi adalah proliferasi atau pecahnya apendik. Akibat pecahnya ini sisa-sisa makanan atau isi usus besar itu akan keluar dari usus besar. Bisa akibat keluarnya bisa terjadi abses atau nanah-nanah yang keluar pada apendik yang sudah mengalami perforasi ini. Yang selanjutnya yaitu manifestasi klinik atau yang terjadi akibat adanya apendisitis. Yang pertama adalah nyeri pada perut, dimulai dari area epigastrium sampai pada atau umbilicus sampai dengan ke kanan bawah titik MC Bernie. Yang kedua ada mual, muntah, dan anoreksia. Yang ketiga ada demam. Oh ya, selanjutnya adalah tanda-tanda khas yang terjadi ketika seseorang mengalami apendisitis. Bisa dengan yang pertama Rovsing sign. Rovsing sign ini adalah menekan pada bagian kiri abdomen di sebelah bawah, abdomen sebelah kiri bawah kita tekan. Ketika kita tekan dan kita mengalami nyeri di sebelah kanan, maka itu adalah salah satu tanda kita mengalami apendisitis. Mengapa kita menekan sebelah kiri dan yang sakit sebelah kanan? Ketika kita menekan yang sebelah kiri, sisa-sisa makanan dan juga gas yang ada di usus besar akan naik dan pindah ke sekum atau kembali ke sekum, sehingga akan terjadi yang namanya tekanan dan sehingga terjadi nyeri. Yang kedua adalah Pisces sign, dimana ketika melakukan ekstensi paha kanan kita melakukan ekstensi, itu akan mengalami nyeri pada abdomen di sebelah kanan bawah. Yang ketiga yaitu tandanya obturator sign, dimana nyeri ketika ekstensi paha ini melakukan rotasi internal. Yang keempat adalah Dumpy sign. Dumpy ini ketika kita batuk, kita akan mengalami nyeri pada perut atau abdomen di sebelah kanan bawah. Pemeriksaan penunjangnya yaitu bisa menurunkan CT scan, USG, dan juga MRI. Baik, selanjutnya penjelasan yang kedua yaitu asuhan keperawatan. Oh ya, sebelumnya saya lupa, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Mengapa orang dengan apendisitis itu tidak boleh dikompres dengan air panas? Mengapa hal tersebut tidak boleh? Yaitu karena ketika apendiks sudah mengalami peradangan atau apendisitis dan kita kompres dengan air panas, maka pembuluh darah yang ada di apendik itu akan melebar dan meningkatkan tekanan yang ada pada apendik, sehingga mempercepat terjadinya peradangan dan mempercepat terjadinya perforasi atau pecahnya apendisitis tersebut. Ya, mengapa juga orang dengan apendisitis tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan pelancar BAB? Karena orang yang mengalami apendisitis, ketika dia meminum pelancar BAB, kan sifat obat pelancar BAB itu mempercepat kinerja lambung, sehingga tekanan yang ada pada apendik itu akan lebih cepat. Dia juga bisa mempercepat proses perforasi atau pecahnya apendisitis. Baik. Oke, kita lanjut ke penjelasan materi yang kedua yaitu asuhan keperawatan pasca apendektomi. Apendektomi ini adalah pengangkatan atau pembedahan pada
appendix yang ada di abdomen kita atau pada cecum. Seperti biasa, sampel perawatan yang kita lakukan, yang pertama ada pengkajian, di mana kita lihat kondisi umum pasien, identitas, terus riwayat medis ataupun riwayat operasi atau pembedahan pada abdomen, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang bisa berupa ya tadi CT scan, MRI dan juga ISG atau laboratorium, dan juga ya lain-lain lah. Yang terus ada status nutrisi, hidrasi, integritas kulit dan juga eliminasi urin ataupun BAB. Yang kedua adalah diagnosa keperawatan. Diagnosa yang sering diangkat pada orang yang kena appendix, yang sudah pasca appendektomi. Yang pertama ada nyeri akut, yang kedua nutrisi yang kurang atau defisit nutrisi, terus integritas kulit yang terganggu akibat kekurangan cairan atau dehidrasi. Yaitu yang keempat, perfusi jaringan. Yang kelima, resiko defisit volume cairan. Yang terakhir adalah resiko terjadi infeksi pada appendix itu. Tujuannya dilakukan appendektomi yang pertama adalah mengatasi nyeri pada abdomen atau pada appendix. Yang kedua adalah asupan kalori tercukupi. Yang ketiga adalah luka bedah sembuh dengan baik. Yang keempat, tidak ada tanda dehidrasi atau kekurangan cairan pada tubuh yang sudah melakukan appendektomi. Yang kedua adalah tidak mengalami infeksi. Maksudnya adalah intervensi keperawatan yang kita lakukan. Yang pertama adalah pertahankan status NDO atau kita tidak makan dan juga tidak minum sebelum operasi. Biasanya dilakukan sebelum operasi itu selama 8 jam. Minimal itu 8 jam kita berpuasa sebelum melakukan operasi appendektomi. Berikan cairan infus sesuai kebutuhan. Mengapa orang yang ingin melakukan operasi itu harus diinfus? Karena ketika kita sudah tidak makan, tidak minum, itu ada risiko kekurangan cairan atau defisit cairannya, kekurangan cairan. Sehingga itulah kenapa kita harus menginfus orang yang operasi. Hindari analgesik sebelum diagnosis pasti. Mengapa analgesik dilarang ketika belum ditegakkan diagnosis pasti? Yang pertama, ketika kita meminum analgesik atau anti nyeri, dokter akan memeriksa atau menekan dengan pemeriksaan menekan atau palpasi pada seperti tadi Rovsing Sen pada abdomen sebelah kiri. Ketika sudah memberikan anti nyeri, maka ketika pasien sudah diberi anti nyeri, dia tidak akan merasa nyeri pada perutnya. Itulah mengapa tidak boleh diberikan analgesik. Ketika diberi analgesik, yaitu tadi tidak akan susah untuk diperiksa atau penegakan diagnosis, dia akan lebih susah karena tidak terjadi nyeri pada abdomen sebelah kanan bawah. Yang keempat, jangan berikan nama yang bisa memperburuk kondisi. Yang kelima, posisikan pasien semi fowler untuk mengurangi nyeri. Seperti tadi pemeriksaannya yaitu dengan ekstensi paha, itu akan nyeri. Maka untuk menghilangi yaitu semi fowler,
posisikan dia tidur sekitar 15 sampai 30 derajat. Yang keenam, jangan tempelkan panas di permukaan. Yang tadi sudah saya jelaskan di mana ketika dia ditempelkan kompres panas, maka terjadi cepatnya inflamasi atau peradangan, sehingga mempercepat juga perforasi. Berikan obat praoperasi sesuai resep dokter. Ini dokter yang memberikan. Yang kelima yaitu pemantauan pasca operasi atau pasca appendektomi. Ya, yang pertama adalah TTV. TTV ini sangat penting dilakukan ketika sudah operasi appendektomi. Mengapa? TTV itu contoh seperti suhu meningkat dan juga tekanan darahnya meningkat, maka ada indikasi bahwa orang tersebut mengalami infeksi pada appendicitisnya. Seperti itu. Itulah mengapa TTV itu sangat penting dilakukan ketika sudah melakukan appendektomi. Terus monitor asupan dan keluarnya cairan. Kita pantau asupan yang dia makan, gizinya, dan juga keluarnya cairan, outputnya cairan itu berapa, adakah eliminasi BAB itu tidak normal. Itu mungkin adalah salah satu penyebab adanya infeksi ataupun ataupun sebagainya. Selanjutnya pemantauan nyeri. Kalau sudah appendektomi, nyerinya berkurang atau bertambah ataupun tetap pemberian analgesik ataupun karena sudah pasca appendektomi atau sudah melakukan operasi. Selanjutnya kita pantau suara usus, flatus, dan juga BAB. Kita pantau suara pada usus atau peristaltik usus yang ada di abdomen. Kita pantau apakah normal atau tidak. Selanjutnya penyembuhan luka ini biasanya dilakukan menggunakan USG atau CT scan, sepertinya saya tidak terlalu tahu. Itu pemantauan luka, dia mengalami infeksi atau tidak pada appendiknya yang sudah dioperasi atau yang sudah diangkat, seperti itu. Baik, berikut adalah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.